Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini kita akan menggambar elemen luar. Jadi praktek kali ini pendekatannya sedikit berbeda. Berhubung weekend, kita menjawab challenge saja sambil mengantarkan materi kuliah, gitu ya. Minggu ini kita praktek pengetahuan dari 3 minggu kemarin. Kita praktekkan melalui virtual sketch elemen eksterior. Elemen eksterior kali ini yang kita sketch adalah lokasinya di Bukit Tinggi. Kita mencoba menjawab challenge dari Galeri Nasional. Deadline-nya itu besok. Jadi buat yang mau submit sambil mengerjakan tugas sambil bisa dipamerin di Instagram dan juga ada kesempatan buat dapat hadiah, silahkan submit sebelum tanggal 11. Kalau buat tugasnya sih setelah tanggal 11 juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau bisa selesai lebih awal silahkan. Dan kenapa saya coba ajak teman-teman untuk ikut virtual sketch ini, karena teman-teman juga bisa belajar dari submission yang lain atau kompetisi secara, ini kan kompetisi secara umum ya. Jadi apa yang disubmit oleh peserta lain bisa dilihat lewat hashtag VS Galnas Bukit Tinggi. Jadi saya rasa akan seru kalau teman-teman semua bisa belajar dari sketchers lainnya secara virtual. Oh, ini angle yang bagus. Oh, ini cara render yang bagus. Dan ada juga media lain yang bisa dipelajari. Jadi bisa kan macam-macam, bisa lihat submission yang oh ini teknik bolpen, ini teknik cat air. Jadi teman-teman bisa belajar dari lainnya. Seperti itu. Jadi semoga hari ini bisa sedikit lebih santai, lalu sambil menyelam minum air, bisa sambil ikut lomba buat yang mau submit lebih awal, dan juga sambil mendapatkan nilai untuk mata kuliah sketsa untuk tugas yang dikumpulkan minggu depan. Gitu ya. Jadi untuk hari ini silahkan materi ini dan 2 video demo lainnya bisa disimak kapan aja, asal komitmen waktunya adalah total 1,5 jam, 150 menit. Nanti absennya baru saya hitung hadir setelah submit di WA group. Tugasnya adalah absennya adalah dengan menyertakan foto progres. Jadi per hari ini sudah harus memilih satu lokasi dan memulai sketsa raut objeknya. Gitu ya. Walaupun arsir belum selesai atau belum mantap suasana sekitarnya atau bagaimana, asal sudah memulai memilih satu lokasi dan sudah memulai menggambar selesai setidaknya 75% untuk rautnya. Sudah kelihatan bentuknya. Gitu ya. Bagi yang tidak submit di grup, tidak akan saya hitung hadir. Gitu. Jadi santai aja, saya tunggu sampai jam 6 asal submit progresnya. Seperti itu. Dan disimak video demonya ya. Untuk lokasinya ada tiga. Lokasi yang pertama kita breakdown satu-satu ya. Ini 3 angle yang saya ambil sebagai contoh. Saya coba jabarkan cara kerja saya kalau saya berada di lokasi untuk sebelum membuat sketsa. Jadi lokasi pertama adalah Monumen Tuanku Imam Bonjol. Ini koordinatnya Google Map. Bisa dipilih angle yang lainnya, nggak harus ini. Semakin angle-nya maksudnya tidak harus sama dengan ini, lalu kreatif dan angle yang bagus, itu akan menjadi nilai lebih. Saya akan appreciate karya Anda. Nggak harus angle yang sama atau sudut pandang yang sama. Gitu ya. Nah, untuk lokasi ini, kalau saya berada di lokasi ini, saya akan memecah-mecah alur kerjanya menjadi seperti slide selanjutnya, yaitu akan saya bagi untuk patungnya sendiri menjadi 2 masa, lalu dikelilingi taman di depannya yang berupa taman segitiga itu, dan akan saya gambarkan lingkungan sekitarnya yang sedikit banyak memberikan konteks perspektif sederhana. 1 titik hilang. Perspektifnya bisa dilihat dari
garis yang berwarna ungu. Seperti itu. Lalu garis yang tebal adalah horizontal line, yaitu garis ketinggian mata pengamat. Jadi saya asumsikan ketinggian mata adalah seperti itu. Jadi kalau di breakdown akan saya gambar masa yang bawah adalah masa yang alas batunya, pedestal batunya. Lalu yang atas adalah masa dari patung Tuanku Imam Bonjolnya. Itu. Dari sini silahkan gambar rautnya dan coba komunikasikan material dari patung dan pedestalnya ini dan juga sedikit taman di sekitarnya. Jadi arsir yang bisa diterapkan di sini untuk eksperimen adalah arsir batu, lalu arsir permukaan gelap terang untuk patungnya, karena kan ini banyak lekuk-lekuknya ya, jadi silahkan gambarkan gelap terangnya. Lalu untuk batunya silahkan sampaikan kesan kalau masa ini adalah, oh ini kesannya adalah batu. Lalu untuk sekitarnya ada tanaman perdu, tanaman hiasan di sekitarnya ini, silahkan digambarkan sedikit banyak mulai belajar tekstur pohon. Seperti itu ya. Untuk lingkungan sekitarnya boleh digambarkan outline saja juga nggak apa-apa. Gitu. Untuk sekitarnya ya. Tetapi untuk objek utamanya, karena kita tema kali ini adalah sketsa elemen ruang luar, jadi tolong didetail sampai teksturnya untuk bagian taman patungnya ini. Oke, kita pindah ke lokasi selanjutnya adalah jembatan Limpapeh. Jembatan Limpapeh ini ada angle yang menarik karena bentuknya lorong dan dia bidang yang berdiri di tengah-tengah deretan jalan. Nah, dari sini, ini silahkan pilih angle yang lain agak miring, titik hilangnya ada di sisi kanan atau kiri gitu, terserah ya. Tetapi kalau saya memilihnya, untuk kasus ini saya pilih untuk menyisipkan materi satu titik hilang. Ini contoh yang bagus sekali untuk satu titik hilang, karena kalau di breakdown gambarnya akan seperti ini. Jadi di titik hilangnya ada persis di tengah gitu. Titik hilang selalu berada di garis horizon gitu. Itu dimana garisnya akan mengerucut, lalu objek akan lama-kelamaan hilang menjadi satu garis gitu ya. Garis perspektif ditunjukkan oleh garis warna ungu. Lalu untuk fokus kali ini lebih cenderung ke masanya. Perspektifnya hanya memberikan konteks ya. Jadi kalau jembatan Limpapehnya itu sendiri, kalau kita breakdown untuk cara menggambarnya, saya akan menyarankan untuk menggambarkan 3 persegi panjang dulu yang meningkat ke atas, 1, 2, 3. Lalu mempunyai lengan yang menghubungkan ke kiri dan ke kanan. Ini ya. Seperti itu. Lalu sudah, itu gambaran layoutnya di kertas. Tolong gambarkan secara proporsional di A3. Ini termasuk dalam challenge-nya bagaimana menentukan framing suasana secara baik di kertas. Ini, garis merah-merah ini adalah saya coba mengingatkan kembali tips dari minggu lalu. Tips dari minggu lalu, kita mencoba membagi sebuah bidang menjadi dua bagian, lalu yang atas ini jadi 3 bagian, seperti itu. Itu cara penerapannya, dan biru adalah garis yang dihasilkan dari metode itu tadi. Ini penerapannya untuk dilihat dari dari depan ya, frontal. Ini tampak frontalnya. Sementara kalau di perspektif itu bisa juga pakai ini. Bisa juga diterapkan di bangunan sekitarnya. Kalau teman-teman semua mau mensketsa sampai selesai sampai detail, itu untuk membagi proporsinya menjadi 2 bagian, 3 bagian, atau komposisi berulang, silahkan lihat PowerPoint minggu lalu. Gitu ya. Sambil praktek. Nah, ini jam gadang. Untuk jam gadang lokasinya ada di sini. Kalau saya sih pilih angle-nya yang ini gitu. Sambil belajar framing sketsa, kayak belajar kalau ambil foto, metode fotografi itu ada rule of third.
Nanti ada video demonya untuk yang jam gadang ini. Saya menyinggung sedikit rule of third. Kalau teman-teman mau googling rule of third, nanti itu bisa untuk peletakan atau komposisi objek, bisa sketsa, bisa fotografi di dalam sebuah bidang gitu ya. Nah, ini cara membagi proporsinya. Saya melihat itu seperti box yang bertumpuk 4 tingkat. Oh, ada kakinya, ada pedestalnya, lalu ke atas 4 tingkat, lalu satu proporsi lagi untuk atapnya. Gitu ya. Yang cukup signifikan kan atapnya. Itu bisa mempraktekkan membagi satu bidang jadi 2 bagian gitu ya. Dan ini kan proporsinya sama 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu ada atasnya. Nah, silahkan dipraktekkan. Ada video demonya, nanti saya upload sama di Google Classroom untuk linknya. Nah, seperti ini. Nanti di materi demo saya juga mempraktekkan sedikit cara merender atau mengarsir pohon dan sekitarnya. Itu sebagai pengantar aja, pemancing untuk materi minggu-minggu depan. Oke, untuk minggu ini saya rasa dibawa santai aja, yang penting progresnya untuk absen ya. Dan besok di minggu depan, sehari sebelum pertemuan selanjutnya, baru submit tugasnya ini gitu. Tapi buat yang mau ikut lomba, deadline-nya besok tanggal 11 dari galeri nasionalnya. Barangkali mau dapat hadiah, bisa submit lebih awal. Nah, selamat bereksperimen, selamat berakhir pekan, di bawah santai aja tapi serius. Kita belajar santai tapi serius ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.